أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ادخرها ليوم المعاد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله موفق طريق الهدى والسداد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم الميعاد. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para jungan, para guru, para tokoh masyarakat, bil khusus sahibul ma'had al mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Muhammad Taif dan seluruh keluarganya. Hadirin bapak-bapak dan hadirat ibu-ibu, jamaah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sekaligus memperingati haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dua peristiwa Nabi kita peringati kelahirannya, sementara manusia pengikutnya, orang-orang soleh, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita peringati wafatnya dengan sebutan haul. Makna yang paling penting dari setiap peringatan itu adalah i'tibar. Kita mengambil peringatan, pelajaran, nasihat bagi kita, agar kita bisa menapaki jalan yang pernah dijalani oleh mereka, dan kita bisa mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batin. Ada satu ungkapan bahwa al-i'tibar suluku ahlil akhyar. I'tibar itu adalah jalannya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori yang dipilih oleh Allah. Maka pintar-pintarlah kita mengambilnya i'tibar dari semua peristiwa, semua kejadian, semua kenyataan, dan mengambil contoh teladan dari orang-orang terbaik. Dalam satu riwayat pernah disebutkan, Anas bin Malik pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minin akmalu imanan, mukmin yang mana yang imannya paling sempurna? Qala, Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan, orang yang akhlaknya paling bagus. Dalam riwayat lain pada redaksi yang berbeda, Rasul mengatakan, inna ahsanan nasi indallahi ahsanuhum khuluqan. Manusia terbaik di sisi Allah adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Maka bisa kita pahami secara sharih nas ini, jawaban Nabi ini, pernyataan Nabi ini, bahwa kualitas manusia itu sangat ditentukan pada karakternya, akhlaknya, perilakunya. Lalu standar perilaku yang dikatakan terbaik itu yang mana? Karena setiap bangsa, setiap kaum punya standarisasi masing-masing. Ada kebanggaan mereka yang mereka sepakati sebagai sebuah kebaikan yang diakui, yang dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan kearifan lokal. Semua orang punya itu, tapi standarnya bukanlah kaum. Standarnya adalah orang pilihan Nabi, asyraful khalqi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memfirmankan tentang pribadi Rasul, wa innaka la'ala khuluqin azim,
Sungguh engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang agung. Oleh karena itu seolah bersambut dengan apa yang Allah nyatakan kemudian pada ayat yang berbeda, dan ini menjadi dalil yang paling populer kalau peringatan Maulid selalu disampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Jadi sebenarnya bagi kita itu standarnya sudah jelas sekali. Bagaimana kita kemudian dalam hidup ini mau mengikuti sunnahnya Nabi. Cuma sunnah yang dimaksud bukan sunnah dalam ta'arif fikih, tapi sunnah dalam pengertian umum, tariqatuhu wa manhajuhu wa siyaru, tariqahnya Nabi, sunnah Nabi, jalan hidupnya Nabi, prinsip hidupnya Nabi, manhajnya, metodologinya Nabi, pola pikir Nabi, pola tindak dan pola lakunya Nabi. Qaulan wa fi'lan. Bahkan kemudian kalau kita pernah atau sering baca ratib itu ada doa bagi kita. Doa kita, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batin. Karuniakan kepada kami ya Allah kemampuan untuk mengikuti Nabi Muhammad secara zahir dan batin. Kalau zahir itu gampang. Yang hari ini banyak orang berbangga-bangga ngikutin Nabi hanya pada aspek zahirnya. Saya sering bilang, hari ini kadang-kala pakaian kita lebih soleh dari yang make. Mohon maaf ya Bu ya, saya ngomong aja nih. Jilbabnya nyengser sampai ke aspal. Tapi kalau ngomongin orang sengit. Ada nggak yang begitu? Jidat hitam, jenggot panjang. Kita bilang udah ngikutin sunnah. Dia bilang ini sunnah Nabi, tapi perilakunya kasar sama orang, pengen bunuh melulu. Maka itu tampilan zahir gampang, dan itu tidak bisa dikatakan standar kesalehan atau standar kemuliaan seseorang. Yang Nabi bilang ahsanuhum khuluqa, akhlaknya. Bagaimana dia berperilaku kepada Allah dan memperlakukan orang dalam pergaulan. Peci itu bukan ukuran orang soleh. Orang koruptor aja disidang pakai peci. Bandar narkoba kemarin ditangkap, sidang pakai peci putih. Belum lama ini ada kasus korupsi sogok menyogok yang tertuduh perempuan, cantik bener lagi. Sehari ini nggak pakai jilbab, bila di sidang pakai jilbab, bedok bener. Masya Allah. Ini mohon maaf saya ngomong pakai bahasa Betawi, saya nggak bisa bahasa Sunda. Apa-apa ya? Hai Betawi. Saya kalau dikatain paham, tapi kalau ngomong takut salah. Saya bahasain, insya Allah paham lah ya. Maka itu bagi kita penekanannya adalah bagaimana berperilaku secara utuh itu yang berat. Bahkan ngomongnya juga gampang. Punya ilmu retorika juga ngomong bisa benar, itu bisa bagus, tapi ngelakoninnya yang susah. Makanya Allah sampai tegur kita semuanya, ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Di ayat lain kalau katakan ya kabura makkan indallah an taqulu ma la taf'alun. Lempengan begini ngeri jadi mubalik, jadi ustaz, jadi kiai, ribet bener. Tapi ya saya meniatkan itu semua dalam rangka watawasau bil haq saja. Saling mengingatkan di antara kita, mudah-mudahan yang ngomong ada perubahan, yang diajak ngomong juga bisa ada perubahan. Kita berubah bareng-bareng aja. Kalau berubah sendiri-sendiri ntar jadi Power Ranger. Permen. Kita akan masuk surga juga nanti rame-rame bareng-bareng. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Digiring bareng-bareng nanti kita. Insyaallah mudah-mudahan kita ngikut kita ini. Abu Yaman Farsi yang ikut di belakang insyaallah. Depannya nanti ada Nabi Muhammad, ada Syekh Abdul Qadir. Kita ngikut di belakang. Gak ketinggalan mudah-mudahan.
terserah yang mau ketinggalan malah. Kembali lagi bahwa ini yang sulit ngikutinnya secara zahiran wa batinan. Kalau zahir saya begini kayak orang bener nih. Duduk di bangku sini, bapak ibu ngeliatin saya, dengerin omongan saya kayak orang bener ya. Tanpa pakai sorban segala. Tapi kan ini bukan standar ilmu saya ada di sini. Kesalahan saya juga tidak di sini. Ini memang gaya aja udah mau balik. Masa mau balik polos bener kena ada yang di bawah juga. Ada manfaatnya juga, kalau keringetnya kepengatan ngucur saya bisa ngelap pakai ini gitu. Kalau berkatnya rada banyak kan susah ditenteng, saya tinggal gelar ini kan. Tapi ilmu dan kesalehan saya tidak bisa di sini. Walaupun tidak bisa kita nafikan bahwa simbol-simbol ini itu menjadi legitimasi seseorang tentang keislamannya. Dan juga ada manfaat duniawinya. Maka itu orang Betawi, orang Jakarta, asli orang Betawi, itu kalau pulang haji haram nggak pakai peci, itu haram, harus pakai peci. Sorban nempel kemana-mana di pundak kemana lepas tuh. Bahkan yang kelasnya ustadz kalau pakai imamah tuh, itu udah merupakan semacam wajib buat orang Betawi. Tapi itu bukan menandakan bahwa dia mabrur, bukan. Hanya untuk menjaga nilai kemabruran, kesalehan dia. Kan kalau udah pakai sorban kemana-mana, ada dangdut ramenya kayak apa juga, insya Allah nggak mampir joget gitu loh. Itu manfaat duniawi. Kalau udah pakai imamah, walaupun sebelum haji itu sering banting gaplek, insya Allah nggak mau lagi duduk. Malu sama imamah. Santri juga begitu. Kalau pakai jilbab begini kan mestinya kemana-mana tampilkan kesalehan kita. Malu kalau bikinnya kagak bener, betul. Tapi hari ini orang mendemonstrasikan kebejadannya itu bahkan bukan dengan tetangga saudara, dengan dunia dia obral. Dia pakai jilbab, kemudian dia foto pada season yang berbeda, dia copot jilbabnya dan diupload ke Facebook. Upload murid. Ada yang begitu? Dia bukan. Sehari-hari pakai jilbab, tapi statusnya telanjang jilbab. Nggak apa-apa memang. Ada simbol-simbol itu penting. Dan memang kita mengambil dua jalan. Jalan kita simbol itu ada, maknanya juga harus ada. Teks syariahnya jelas, maqasidus syariahnya nyampe. Itu baru keren. Kelompok sebelah gagah-gagahan berislam, pokoknya penting jenggot panjang udah paling sunnah. Kita bukan menafikan jenggot itu sunnah. Mazhab Hanafi itu bahkan wajib. Di Pakistan, di India itu kalau nggak punya jenggot, sealim apapun orang, kagak bakalan ada orang mau ikut jadi makmum di belakang. Syaratnya harus punya jenggot. Sunnah memang. Tapi kan nggak melulu bahwa orang ikut sunnah hanya tibang jenggot doang. Buat apa jenggotnya panjang kalau orangnya nggak punya sopan? Harusnya santun tapi galak. Maka kalau lihat dia serem aja bawaannya. Lagian kalau cuma sunnah Nabi urusan di jenggot kan gampang, jauhin dari gunting selesai. Pokoknya jangan suka megang gunting, insya Allah jenggotnya celana cingkrang, kain naik ke atas. Wah ini tanda orang ikutin sunnah Nabi, nggak isbal begitu. Ya kalau cuma itu juga gampang juga. Ambil aja gunting, potongin tuh celananya. Jadi urusan ngikut sunnah kok cuma terletak di gunting, antara pakai gunting dan nggak pakai gunting. Tidak begitu. Yang susah tuh ngikutin pola hidup Nabi kita Muhammad SAW. Banyak ini temanya. Saya mau mengerucutkan pada satu tema pokok saja. Nabi kita Muhammad SAW itu disebut dengan Nabiur Rahmah. Nabi yang memang memiliki cinta kasih yang luar biasa. Dan Al-Quran Allah sendiri berfirman menyebut Nabi kita dengan dua sifat yang tidak pernah nempel kepada Nabi yang lain. Itu hanya kepada Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karakter ajaran Nabi yang diturunkan di akhir zaman untuk umat akhir zaman ini, ajaran Nabi Muhammad mengusung tema rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan
Lil alamin, bukan lil mukminin, bukan lil muslimin, tapi lil alamin. Semuanya tercover dengan rahmannya Allah dan rahimnya Allah, mengutus nabi yang disebut dengan Nabiur Rahmah, yang Allah sifati beliau dengan Raufur Rahim. Maka itu semua akan membawa kebaikan buat seluruh makhluk, bukan hanya manusia tapi juga jin. Bukan jin dan manusia saja, tapi seluruh alam semesta. Bayangkan ketika kita membaca ayat Zuharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum atau ma'amilu liyudhiqahum. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, agar mereka merasakan derita sebagian dari apa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Allah menyatakan kerusakan alam ini akibat ulah manusia. Maka di Islam itu ada. Ketika kita haji ada pantangan, tidak boleh menebang pohon. Tidak boleh, itu isyaratnya karena kita menjaga ekosistem. Jadi alam semesta saja itu mendapatkan rahmat dari ajaran Islam. Dan kita yang udah sholat itu mengusung itu sehari-hari. Betapa kita begitu kita sholat kita mulai dengan takbir, tapi bagaimanapun urusan vertikal kita dengan Tuhan, dengan Allah harus diakhiri, dan kita tutup sholat kita, keluar dari sholat dengan ucapan salam, Assalamualaikum. Kita sambil menoleh ke kanan, Assalamualaikum, kita menoleh ke kiri. Dan itu memiliki makna bahwa kita minta keselamatan dari Allah. Untuk siapa? Untuk hamba-hamba Allah yang ada di depan kita dan hamba Allah yang ada di samping kanan kita. Itu salam kita yang pertama. Periksa dalam kitab Ihanatul Thalibin, kita ketemu itu. Kemudian kita salam yang kedua, kita menoleh ke kiri. Doa kita menyasar yang ada di samping kiri dan di belakang kita. 4 penjuru mata angin, semua tersasar dengan doa agar mereka diberikan keselamatan dan Allah limpahkan kasih sayang serta keberkahannya. Betapa hebat orang yang udah sholat. Tapi sayangnya lagi-lagi bilang tadi, kita terjebak pada formalitas syariah, ngucapin salam, doain orang selamat, doain orang disayangi Tuhan. Tapi kita sendiri yang suka nyakitin orang. Habis sholat kita omongin dia, habis sholat kita fitnah orang. Padahal tadi kita doain dia selamat. Ternyata dia pertama kali gak selamat dari diri kita sendiri. Kita omongin orang. Kan ibu-ibu kalau ngomongin orang sengit tuh saya bilang tadi, sampai suaminya tuh diomongin juga. Enak kamu suaminya, duitnya banyak, rajin kerja, orangnya ganteng. Mau suami kamu biar, oh lu lihat suami udah jelek, susah, malas. Diomongin hatinya sama orang lain. Padahal dia ketika mendoakan, termasuk suaminya kan dia doakan semoga dapat keselamatan, semoga dapat rahmat, semoga dapat keberkahan. Betapa akhlak Islam itu diwujudkan dalam seluruh jaringan ajaran ini. Dan ajaran ini mencerminkan sifat kasih dan sayang serta damai. Makanya agamanya namanya Islam, orangnya namanya Muslim. Dan kita taslim dengan takdirnya Allah. Kalau ingin jadi mukmin yang sebenarnya, ridho dengan qada dan qadarnya Allah. Lalu kemudian kita minta setelah mati dimasukkan kita ke Darussalam lewat doa yang selalu kita panjatkan selepas kita sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Jadi kalau ngomongin Islam gak jauh dari urusan damai. Makanya hanya orang-orang yang punya hati yang damai itu yang sesungguhnya akan ditempatkan oleh Allah di dalam sorga, negeri yang penuh dengan kedamaian dan kenikmatan. Jangan mimpi dapat sorga, masuk ke tempat yang damai kalau hati kita masih senang dengan permusuhan dan kebencian. Bisa rusak sorga gara-gara ada orang yang model kayak begini. Jangan banyak, satu aja rusak sorga. Makanya kita perbaiki wilayah itu. Damai kita tebar, sayang kita berikan kepada siapa? Minimal lewat doa-doa. Atau minimal kebaikan apa yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa menjamin keadilan bagi orang karena kita tidak punya kuasa.
Kita tidak bisa mengenyangkan semua perut orang karena kita bukan orang yang berpunya, tapi kita masih punya senyum yang bisa berikan kepada orang lain. Setiap kita ketemu bisa mendatangkan kegembiraan bagi orang lain. Tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu saja sudah merupakan sedekah. Maka jangan malas sama senyum, tapi juga jangan semacam sering. Tunggu ada orang maksudnya. Jadi kalau senyum tunggu ada orang. Kalau nggak ada orang jangan senyum. Kita senyum sendiri, orang bilang kita udah gila. Itu senyum saja sudah ahsan khuluq. Bahkan Nabi katakan, innakum, sesungguhnya kalian itu tidak akan mampu lantasa'un nas bi amwalikum. Hujan ya. Ledek mang. Innakum lan tasa'un nas bi amwalikum. Kalian ini kata Nabi tidak akan sanggup memberikan keluasan kepada seluruh manusia dengan hartamu. Tempat tuh sempit. Walakin is'au, lakukanlah upaya memberikan keluasan kelapangan hati pada orang. Biwajhin talikin, dengan wajah yang sumringah. Wa khuluqin hasanin, dan akhlak yang. Sekarang kita berkaca dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Muhammad di dalam rumah tangganya saja, Nabi kita Pak menyontohkan luar biasa. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil istrinya dengan panggilan yang luar biasa. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya wajahnya kemerah-merahan. Keren enggak panggilan Nabi? Keren enggak Nabi manggil begitu? Keren. Disambut Nabi itu bilang sama istrinya, wahai istriku yang wajahnya kemerah-merahan. Ini panggilan sayang, panggilan harmonis, panggilan kemesraan. Seorang Nabi mesra dengan istrinya dan merawat cinta kasihnya. Tapi lagi-lagi hadis ini jangan zohirnya dipakai. Lebay bapak pakai dalil ini. Ntar pulang bilang sama istrinya, ya Humairo, wong istrinya namanya Fatimah, ngamuk dia, ini janda mana gitu. Atau kalau enggak, kenapa abang manggil Humairo? Kata Ustaz begitu Rasul cara manggil istrinya. Ya, sementara istrinya hitam legam, dipanggil ya Humairo. Dia kan kesinggung bininya, merah apanya pipinya hitam. Bedakin. Maknanya bukan sekedar mengambil itu, tapi makna pokoknya adalah bagaimana merawat cinta kasih. Salah satunya ini Profesor Dr. Ali Akbar dalam bukunya Merawat Cinta Kasih. Seyogianya kita mampu merawat tawadud, membangun rasa cinta itu. Dan itu nggak gampang di rumah tangga. Kalau aku pacaran, waktu dedemenan dulu ngomong aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku rindu kamu. Masya Allah, no one in my heart, only you. Udah bilang di hatiku nggak ada orang lain, cuman kamu sendiri, cuman kamu saja. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Sampai kayak gitu ngomong itu udah kayak petasan jang suek, udah gitu, lancar. Tapi begitu udah nikah, nih seumuran begini, kapan ibu dipanggil dengan sebutan kayak begitu? Kapan si bapak ngomong aku cinta kamu? Kapan coba? Hah? Dan kapan bapak ngerayu istri aku rindu kamu? Kapan bapak ngomong? Kagak kan Pak? Kalau nggak percaya itu susah, buktikan ini malam, ntar pulang bapak ngomong sama istri bapak dengan bahasa Sunda tentunya. Bahasa Betawinya begini, Neng, abang cinta sama kamu, abang sayang sama kamu. Kalau bapak berhasil ngomong itu malam ini, saya hampir bisa pastikan istri bapak nggak akan tidur pulas. Istri bapak akan gelisah, jangan-jangan ini tanda ini malam terakhir hidupnya di dunia. Boleh wong kono lu. Tumben-tumbenan istilah atau ngomong sayang itu bukti saking susah. Nah, kalaupun ngomong begitu susah, paling tidak yang diajarkan Nabi tadi itu apa? Membangun saling percaya dengan pasangan, membuat pasangan kita pede dengan dirinya. Pede, ibu paham pede, percaya diri. Caranya sekali-sekali puji istri gitu Pak. Ini istri sekali-kali dipuji. Jangan suka muji bini orang dulu Pak.
Istri orang dipuji setinggi langit, istri nggak pernah dia puji. Dandan salah, nggak dandan salah. Giliran istri orang diangkat setinggi langit, dia mah enak tuh, lihat tuh dia mah dandannya rapi, pagi dilihat asat, sore dilihat asat, bikin semangat. Kamu ini dekil of the kumel, muji kagak malah dikatain. Gimana mau harmoni di rumah tangga kita? Insya Allah. Sama ibu juga begitu ya. Tolong jangan suka muji laki orang, puji suami sendiri. Gak ada untungnya muji suami orang, bu cuma bikin greget doang. Pujilah suami sendiri. Jelek-jelek itu kunci surga buat ibu. Nih ibu kadang-kadang curang juga menggunakan dalil surga di bawah telapak kaki ibu, selalu berjaya dengan dalil itu. Surga di bawah telapak kaki ibu, telapak kaki ibu dan ibunya di surga. Kalau ibu jadi neraka mana ada surga? Sementara ibu mau dapat surga nunggu ridho siapa? Suami. Tuh petot-petot kunci surga tuh suami. Benar. Pujilah suami biar dia pede, semangat nyari nafkahnya. Udah jangan dilihat kekurangannya. Kemarin waktu nikahin dia udah sepakat kan terima apa adanya. Jangan suka dilihat jeleknya. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kau lupakan kelebihan yang ada di antara kamu. Apa pertimbangan kemarin ibu terima lamaran dia? Apa pertimbangan bapak kemarin ngelamar dia? Itu jadi pegangan. Jangan lihat jeleknya sekarang. Itu yang ada sekarang mah nasib. Nasib udah mau diapain? Udah tukar tambah, anak udah banyak. Ya udah, nasib. Sabar aja, udah sabar Pak. Mana adatnya luar biasa, mana ngambek mulu, mata duitan, sama laki galak. Bapak sabarin, lama-lama itu jadi wali insya Allah. Wali murid. Wali karena sabar diomelin bini. Kan banyak jalan orang menjadi wali, banyak jalannya. Di Yaman tuh ada seorang Habib itu jadi wali gara-gara dia tahan sama omelan bini. Jadi terima nas. Ya begitu Nabi kita. Belum kita ketemu lagi riwayat Nabi pulang satu saat pulang kemalaman. Nabi ngapain? Nabi nggak buka, minta dibukain pintu sama istrinya. Nabi gelar sorbannya di depan pintu, lalu Nabi tertidur di depan pintu itu. Apa maknanya? Lagi-lagi saya bilang, jangan lebay pakai dalil ini. Bapak pulang langsung gelar di depan pintu. Hansip lewat, Ki Haji ngapain tidur di situ? Udah gila kali Ki Haji tiba-tiba di situ. Maksudnya apa? Kalau sekarang kan bisa kita siasati. Ya sudahlah, kuncinya dikunci sama istri kita. Tapi kan kita bisa bikin kunci duplikat. Jadi nggak usah bangunin istri, kan gitu bisa. Mesti pesan itu, kenapa Nabi nggak mau bangunin istrinya? Pesannya adalah Nabi itu begitu sayangnya dan hormatnya, begitu pedulinya dengan istrinya. Jangankan menyakiti istrinya, mengganggu tidur pun Nabi nggak mau. Hebat nggak Nabi kita? Bagaimana suami ibu? Keren. Hebat juga, alhamdulillah. Terima nasi. Sekarang aku umat Nabi tapi melakukan KDRT itu ya. Ada nggak yang begitu? Ada. Mudah-mudahan kita nggak begitu. Kembali kita mengambil iktibar dari rumah tangganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Nah, surganya Nabi diantaranya apa? Punya istri yang benar-benar soleha, menerima apa adanya, kagak nuntut sama suami. Pernah juga tuh turun ayat Quran menegur mereka. Lihat riwayatnya, Nabi bilang sama istrinya, ada makanan untuk kita makan hari ini? Kata istrinya, nggak ada ya Rasulullah. Kita nasum, kalau gitu kita puasa aja. Coba teman sekarang yang ngomongin begitu coba. Ada makanan nggak? Pakai nanya makanan, ngasih belanja aja kagak, nanya makanan. Digentak suami. Ya udah jangan gentak, kalau emang nggak ada kita puasa lagi, mati saya suruh puasa mulu. Mengapanya kagak bisa nyari duit, saya disuruh puasa, nyeksa banget. Gitu kan kita. Gimana mau ada surga di rumah tangga kita? Lihat Nabi begitu dan seimbang, istrinya juga begitu.
Coba bayangin, kalau nyarap aja nggak ada Pak, breakfastnya nggak ada, gimana lunch and dinnernya? Kalau nyarap nggak ada, bagaimana makan siang, bagaimana makan malamnya? Makanya dikatakan bahwa Nabi tidak pernah berturut-turut kenyang 3 hari, itu nggak pernah. Bahkan riwayatnya Siti Aisyah pernah menceritakan kepada sepupunya bahwa seringkali tidak makan seperti orang lain, dan pernah suatu saat dapurnya kagak ngebul selama sebulanan. Dapur nggak ngebul, jangan dibayangin orang sekarang dapur nggak ngebul beli di warteg atau pakai Gojek begitu, GoFood. Nggak ada GoFood saat itu, belum ada. Cuma makan Padang yang belum ada, warteg belum ada. Kalau nggak ngebul artinya nggak ada yang dimasak. Sampai sepupunya katakan, lu bertahan hidup dengan apa? Ya minum air putih. Air putih air bening ini namanya. Ini air putih air bening. Salah, ini saya mau ngasih tahu masyarakat ini ya. Air bening sama air putih itu beda clear. Ini namanya air bening, Pak. Kalau air putih itu warnanya bukan begini, memang putih. Nah, paham tuh. Dan kalau kita sekolah dulu namanya 4 sehat 5 sempurna. Kita oleh dokter supaya sehat suruh banyak-banyak minum air putih, air bening. Suruh minum air putih. Kita minumnya air bening. Jadi kayak mujair. Ustadz nasibnya kebagian itu di mana-mana. Oh di sini alhamdulillah saya datang tadi sudah di servis luar biasa di sana itu. Ya, air putih, air bening, air berwarna sudah ada. Ini di masyarakat yang sering terjadi curang juga. Dia kalau penyanyi dangdut ditanya mau minum atau itu minuman dari segala warna apa yang berbusa dikeluarin. Tapi kalau kiai, ustadz, guru ngaji datang langsung dahan nggak pakai tanya lagi, udah langsung sebening-beningnya aja. Itu nasib. Jadi terima nasib, alhamdulillah. Cuman tugas saya nyampein. Jadi mudah-mudahan besok ada pelayanan tambah. Kan Ustadz doyan juga sprint. Doyan loh Coca-Cola gitu ya. Doyan 2 jus gitu. Ya sekali-kali jangan dikasih bening melulu. Gitu. Ingetin doang. Jadi kembali tuh, minumnya air bening selama sebulanan, hanya sesekali ketika tetanggaku memeras kambingnya dan dia berbaik hati membagi. Itu tambahan. Sedemikian keadaan keluarga Nabi, tapi Nabi masih bisa mengatakan baiti karena di rumah Nabi ada cinta, di rumah Nabi ada iman, di rumah Nabi ada syukur, di rumah Nabi ada sabar, di rumah Nabi ada kasih sayang, di rumah Nabi ada keyakinan bahwa manusia bisa bahagia. Allah tidak letakkan bahagia itu di dalam materi, tapi Allah letakkan bahagia itu di dalam apa yang disebut dengan iman dan amal soleh. Lihat Al-Quran surah An-Nahl 97. Allah menyatakan demikian, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal saleh, baik dia laki-laki atau perempuan, walhal dia orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini kalau yang ngaji alat paham banget tuh, ada 2 taukid di situ. Lam tidak bermakna taukid, nun taukid bermakna taukid juga. Artinya sungguh benar-benar akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah di dunia ini, walanajziyannahum, dan nanti akan kami berikan balasan kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka lakukan hari ini. Karena 2 rakaat saja lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Masya Allah, ajrun ghairu mamnun, balasan kenikmatan yang tidak akan pernah terputus. Sementara di dunia, sebanyak apapun keluasan hidupnya diberikan kepada manusia, itu pasti terputus. Ada wayanya putus, ada wayanya bosen. Bosen nggak? Bosen. Itu dunia. Kalau ayat itu kita baca dan kita baca, tapi prakteknya memang sulit. Makanya nggak ada jaminan kemudian
orang hidup dalam suasana keluasan dan dalam suasana sempit itu menentukan bahagianya? Tidak. Bahagia itu disebut oleh Allah sebagai hayatan thayyibah yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan pemaknaan itminanul qalbi. Hayatan thayyibah itu bentuknya apa? Itminanul qalbi, hatinya tenang. Rohatul bal, jembar dia punya pikiran, nggak kusut. Rizki yang Allah kasih sama dia ar-rizqul halal wat thayyib. Rizkinya yang halal yang baik-baik. Betapa nggak halal nggak baik, coba orang dapat berkat dari tahlilan. Karena dia orang soleh kan, kalau kematian dia dulu yang diundang. Nyolatin aja dapat amplop, tahlilan sampai 7 hari berkat terus. Kan hayatan thayyibah bener itu. Mana ada preman diundang nyolatin jenazah? Bener. Mana ada preman kemudian diundang untuk mimpin 7 hari? Makanya nanti saya ingetin ya, nanti nyari suami cari yang ustaz. Jangan tergiur sama tampilan duniawi. Seganteng apapun dia, sekaya apapun dia, gak akan jamin ente menjadi wanita terhormat dan mulia. Kawin sama ustaz insya Allah, biar gudi-gudikan dikit juga insya Allah. Bahkan urusan rezeki, ya kalau mau karam, masya Allah, menteri aja kalah. Makanya ustaz tuh gak bisa dibandingin sama profesi apapun. Dasar. Kenapa? Kadang-kadang banyak, kadang-kadang gak sama sekali. Gajiannya setiap saat, presiden sebulan sekali, menteri sebulan sekali, pegawai negeri sebulan sekali, ustadz setiap saat. Bahkan pejabat hingga apapun gajian cuma siang, ustadz tengah malam, acara jam 1 selesai, jam 1 cash. Saya belum pernah diutang sama panitia. Coba siapa yang dapat gaji tiap malam atau di tengah malam? Ustadz. Hidup ustadz. Mertua juga untung kalau punya mantu ustadz, masya Allah, ya, yang dikempit kita, yang ditenteng kan mertua kebagi. Amin. Ini kalau lihat tengkoya pakai mobil BMW disuruh masuk, santri datang pakai sepeda BMX suruh pulang. Ini santri. Katanya jadi imam yang bisa menuntun ke dalam itu. Siapa? Alladzina amanu wa amilus. Orang duit banyak bisa bangun rumah, tapi nggak bisa bangun yang namanya ketenangan. Bener? Dia bisa bangun yang namanya house, tapi nggak bisa bangun yang namanya home. Kenyamanan nggak ada. Rumah megah bisa dibangun, tapi kenyamanan bukan di situ adanya. Bahkan makin megah, makin kagak nyaman hidup. Kenapa? Khawatir. Kalau ada bencana alam yang rusak rumahnya, cobanya kagak punya rumah mah, bencana alam tinggal lari aja. Karena yang ngontrak bodo amat, yang rusak punya orang ini. Bener. Orang kaya mau tidur aja ngunci pintu depan, ngunci pintu pagar, ngunci pintu depan, ngunci jendela, ngunci pintu kamar. Susah banget rumahnya mau tidur aja. Coba orang susah mau tidur, gampang. Wah, dia baru niat doang nyender itu yang pules aja. Kagak mikirin ngunci pagar, pagarnya kagak ada. Aman, makanya ngoroknya kenceng orang susah tidur. Sampai jarang sholat subuh jamaah, saking kencengnya. Andai kan rajin sholat jamaah, insya Allah dia lancar itu. Terus saking tenangnya tuh susah banget dibangunin, diprak-prak sama diri tinggal bangun, saking tenangnya. Karena pikirannya sederhana, besok makan apa? Ada beras 2 liter, aman. Coba yang kaya mah, duit gak hilang atau gue hilang, nanti nilai tukar segala macam usaha kudu begini. Bu, koslet otak, bener. Terus ini, kebahagiaan di situ. Makanya Nabi sampaikan baitul jannah itu karena prinsip itu kan. Dan doa Nabi minta sama Allah, Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabur. Itu aja kita minta. Ketika kita dikasih kelimpahan, kita bisa bersyukur. Ketika dikasih kekurangan, kita harus berlaku sabar. Cuman 2 kok. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Nggak usah ngeluh. Santai aja. Tujuan kita masuk surga. Dan jalan-jalan penghuni surga semuanya.
Calon. Calon tuh bisa jadi bisa enggak tahu? Calon lurah 3 yang jadi berapa? Jadi banyak kan jadi banyak yang gagal. Ini calon. Calon DPR, DPRD itu pada nangkring di pohonan. Yang jadi berapa? Kan banyak yang gagal ya. Ini calon. Nah, kalau ini mudah-mudahan jadi semua. Coba kalau udah jadi, ibu jangan lupa saya juga. Saya masih dengar di belakang, ibu panggil ya. Dulu sampai ceramah di mana ya? Pak, tolong Pak, dengerin dia dulu. Kenapa? Ustaz ribet tanggung jawabnya. Pernah ngomong dulu. Orang ngomong doang ngerjain kagak naik. Jadi kemplang gitu. Kalau ibu kasihan, insyaallah nanti kita sama-sama ya. Amin mah gampang. Amin mah gampang. Yang susah ngelakonin itu. Makanya karena susah ngelakonin nggak banyak orang bisa berhasil. Ini malah kita meyakini jalan itu dulu. Jalan yang telah diretas oleh Nabi kita Muhammad, bahkan langsung dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kadang ngobrol di jamaah saya. Hidup sekarang ini jangan terlalu tinggi lah keinginan. Yang penting kita masih bisa ibadah, alhamdulillah. Kita bisa bersabar, alhamdulillah. Bisa bersyukur, alhamdulillah. Gak usah ngeluh lah. Karena kita ngeluh ini sama saja mengeluh Tuhan, mengeluhkan Tuhan. Apalagi menceritakan Tuhan kepada orang lain. Sama aja ngaduin Tuhan sama orang. Orang bisa apa ngadepin kekuatan Allah? Kan begitu. Terima saja sudah, santai. Saya bilang sama jamaah, nggak usah terlalu tinggi. Kalau memang punya, ya berlakulah sewajarnya orang punya itu bagaimana. Kalau nggak punya, ya berlaku juga sewajarnya orang nggak punya. Bu, orang miskin itu nggak perlu susah hidupnya sebenarnya, asal tahu diri. Maksudnya, ya tahu diri. Kalau udah susah, jangan banyak punya kepengenan. Gitu. Orang miskin jadi susah kan udah tahu susah, kepengenannya banyak bener. Semua baju dikritik. Itu yang bikin susah. Punya HP murah, pengen punya HP mahal. Nabungin dapat 3 bulan beli HP mahal, baru beli HP mahal, keluar lagi yang baru. Nggak ada habisnya. Hatta zurtumul maqabir. Ngapain di situ kita sibukkan diri kita? Ini jalan juga yang dicontohkan oleh para masyayikh kita, guru-guru kita, orang tua kita. Pola-pola hidup begini. Yang hari ini kita kehilangan nuansa itu. Dan itu semua berasal dari iman yang benar, yang melahirkan rasa damai, memunculkan rasa cinta kasih, yang kemudian rasa damai dan cinta kasih kita membuat kita menjadi orang-orang yang damai, menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalimat begini lebih akrab dan lebih sering dipakai oleh orang-orang non-muslim, terutama orang Nasrani. Dan saya banyak bergaul dengan mereka, dan mereka menggunakan bahasa ini, padahal yang punya Islam, Bu. Yang punya bahasa salam, damai, Islam. Yang punya cinta kasih juga Islam. Tapi lebih sering dipakai sama mereka kalimat-kalimat itu. Nah, kita ini harus prihatin lihat kondisi semua. Saya mau turutin tadi tuh, jamaah saya bilang hari ini nggak usah ngimpi-ngimpi pengen punya rumah kayak beliau ini ya. Nggak usah. Ibu mikirin pengen punya kayak gini, nabungnya berapa tahun, belum nyampe keburu mati urusan. Itu. Yang penting mah kumpulin sebisa-bisanya. Begitu udah kepengen banget kita pengen menikmati yang bagus, ya berangkat aja lah ke Pantai Anyer atau naik ke Puncak, sewa villa. Nah 5 juta aja udah mewah banget itu. Nah kita villa, nyewa villa sekeluarga atau rombongan sekampung rame-rame. Kita di sono ngadem gitu ya, berenang di laut itu, gupak lah di kolam renang. Nah di sana kita senang-senang. 2 hari itu villa punya kita. Dan kita pakai begitu masuk langsung jadi bos, minimal dipanggil bos sama yang ngerawat villa. Gitu kan? Padahal di kampung mungkin kerjanya cuma jadi kuli, tapi orang villa kan nggak tahu. Yang penting kita bisa nyewa villa, dipanggil bos. Bila ada perlu tolong panggil saya, nanti akan saya siapkan semuanya. Keren, sederhana hidup mau senang tuh gampang. Bener.
nggak bayar pajak, bener, nggak usah biar pembantu, udah dilayanin semua. Mobil, kalau nggak menghasilkan ngapain punya mobil? Nggak usah. 200 juta, belum bayar pajaknya, belum nyucinya tiap hari kalau kotor, belum dia benjol mobil kita penyok, belum segala macem lah. Sekarang yang penting punya aplikasi, bisa manggil Grab, bisa manggil Gojek. 200.000 belum bolak-balik ke kota Serang, duduknya di tengah, dipanggil gua sama, mau kemana bos? Bos lagi aja. 200.000 jadi bos kita, sederhana. Bener? Apanya yang bener? Nafsunya masih kuat aja. Balik, cinta kasih itu. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyikapi perang saja. Perang itu kan saling bunuh. Tapi lihat Nabi bagaimana dengan sifat Rahman Raufur Rahimnya. Bagaimana Allah dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Ketika mewajibkan memerintahkan perang, ada SOP-nya yang sampai hari ini nggak ada SOP itu ketika perang apapun di dunia kecuali perangnya Nabi dan para sahabat, di mana ada perintah dan larangan. Larangannya jelas, jangan membunuh orang-orang tua jompo, jangan mengganggu anak kecil, jangan menebang pohon, dan perangi mereka sampai mereka menyerah. Dan Sayyidina Ali pernah katakan, sampai kapan saya berperang begini ya Rasul? Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa 'irdahum wa a'radahum wa hisabahum 'ala Allah. Kalau sudah nyerah udah itu urusannya kepada Allah saja. So mana ada perang kayak gitu Pak? Cuma Nabi. Dan Nabi sama sekali nggak punya dendam kepada siapapun. Bahkan disakiti siapapun apa Nabi membalas. Dendam nggak ada pada diri Nabi. Disakiti Nabi nggak pernah membalas. Ditimpuk dengan batu oleh anak-anak kecil seperintah orang tuanya, bercucuran darah, Nabi dari dahinya keluar darah. Pada saat perang Uhud putaran kedua diserbu sama orang kafir sampai patah dia punya gigi. Sebegitu kejam mereka memperlakukan Nabi kita yang membawa kebenaran ini. Dan Nabi paham kalau darah Nabi yang mengucur itu jatuh ke bumi, ini akan dihancurkan semua. Maka Nabi tadangi darah itu dengan telapak tangannya supaya jangan jatuh ke bumi. Bumi akan murka atas izin Allah kalau darah Nabi menetes ke bumi. Ditadangin sama Nabi. Apa namanya kalau bukan Nabi sayang sama manusia? Malaikat aja gemes nawarin, kau mau aku azab mereka, gencet pengen gunung. Nabi bilang enggak usah. Mereka begini karena mereka belum tahu. Masya Allah, hebatnya Nabi. Nabi perang saja disakiti orang dibalas dengan kebaikan. Itu makanya ketika Nabi memesankan pada sahabatnya dan menantunya Sayyidina Ali, sil man qata'ak, sambung hubungan orang yang mutusin hubungan dengan kamu, wa'fu amman zalamak, maafin orang yang berlaku zalim sama kamu, wa'ti amman haramak, memberilah kamu kepada orang yang tidak pernah mau memberi. Kalau berbuat baik sama orang baik itu biasa normal, tapi berbuat baik sama orang jahat keren. Ini ajaran Nabi kita Muhammad. Ibu disakitin, ibu senyum. Difitnah, ibu senyum. Tetangga pelit, medit, kikir, korat, bafil, pantat kuning, butut gasiran, ibu datang dengan membawa sesajian. Keren nggak? Makanya Nabi bilang kalau nyayur kuahnya banyakin supaya tetangga kebagian. Bagi apanya? Bagi kuahnya. Kalau ibu nggak punya perasaan, bagilah isinya. Ibu harus makan cukup kuahnya. Kenapa? Karena kita lebih sayang sama orang lain. Kita senang makan daging, berarti orang juga doyan makan daging. Maka kita ngalah supaya orang bisa makan daging. Nggak apa-apa, saya cukup merasakan aromanya. Keren. Dan Nabi bilang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia bisa menyenangi, mencintai untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya.
Kalau kita hanya menyukai sesuatu untuk kita, kita pun sebenarnya harus menyukai itu terjadi pada orang lain. Kalau kita tidak ingin sesuatu terjadi pada diri kita, sesuatu itu nggak boleh terjadi sama orang lain, baru top namanya kita. Kita punya duit, seneng nggak? Berarti kalau orang punya duit, kita kudu ikut seneng, hebat. Orang punya duit, ibu yang gelisah. Orang beli mobil, ibu beli Paramek. Orang makan bandeng, bapak yang ketulangan. Orang bangun rumah, ente masuk rumah sakit. Nah begitu orang beriman. Kalau ibu nggak mau hal-hal yang buruk terjadi, ibu nggak mau sakit, maka ketika melihat ada orang sakit, kita disunahkan menjenguk, kita prihatin dan berempati dengan dia, karena kita juga nggak mau. Bukan malah kemudian kita yang menjadi sumber penyakit bagi orang lain. Makanya Nabi meriwayatkan, udzibat imra'atun fi hirratin. Dulu diceritakan seorang wanita dari kalangan Bani Israel, begitu dia mati diazab habis-habisan di dalam kubur. Nabi nggak ceritakan apa masalahnya dia ninggalin sholat atau apa. Yang Nabi ceritakan adalah fi hirratin, hanya gara-gara urusan kucing saja. Kenapa dengan kucing? Habisatha, kucing itu ditangkap, dikandangin sama dia. Lahia akalatha, nggak dikasih makan. Walahia arsalatha, itu kucing nggak dilepas. Nyari makan kagak bisa karena dikandangin, dikasih makan juga kagak, kasih kelaparan tuh kucing. Ini perempuan jahat banget kayak begini, akhirnya begitu mati diazab babak belur di dalam kubur. Cuman gara-gara kucing. Gimana kalau nyakitin tetangga sampai badannya kurus kering, ibu fitnah. Kucing aja digituin. Makanya sholat jidat kepada hitam. Wih, dan banyak-banyakan tapi sama tetangga sama saudara romanya kagak ada akurnya, nggak punya cinta kasih, selalu sakit melihat orang senang, selalu senang kalau lihat orang sakit. Kayak tadi itu orang makan bandeng dia ketulangan, ya, nggak punya rahmat. Dan pola-pola ini juga kalau saya membaca riwayatnya Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Di dalam salah satu kitab manaqib beliau yang dikatakan hari ini kitab itu termasuk paling lengkap tentang manaqib beliau dengan riwayat yang mutawatir, ya, Nahrul Qadiriyah yang disusun langsung oleh cucu beliau Syekh Qadir itu masya Allah nggak jauh dari perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan praktek hidupnya pun mirip semacam itu. Yang repot tinggal kita aja nih Pak. Casingnya sih alhamdulillah, casingnya sih udah iPhone 12. Cuma kadang-kadang isinya peniti. Jadi pas disetrum koslet. Nah, itu jadi masalah. Kenapa? Kita mesti keluarkan dulu kebesaran makhluk, masukkan kebesaran Allah. Kita keluarkan hal-hal yang negatif dari diri kita, kita masukkan hal-hal yang positif pada diri kita. Majelis menjadi sarana bagi kita untuk perbaikan. Pondok pesantren tempat membangun generasi yang berkualitas. Tablik-tablik begini menggairahkan kita untuk kembali kepada manhaj agama, meniru orang-orang baik yang insya Allah kita nanti digiring bersama mereka. Wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Enak ya Bu? Apa yang enak? Masuk surga bareng mereka. Insya Allah. Pengen masuk surga? Yang nanya yang salah. Karena gak usah ditanya, semua orang pengen masuk surga. Jangan ibu rajin ngaji, jablay aja gak pernah ngaji pengen masuk surga. Ya Pak, bajingan tukang mabok Pak, lagi semboyongan, sampai tiang listrik tabrak. Bapak tanya dah, lu mau ke surga atau neraka sih? Gue lagi mabok, jawabnya tegas, surga. Saking pengen orang. Tapi nggak bisa, dia cuma begitu. Ya kata Syekh Ibrahim bin Adham, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kau ingin masuk surga tapi gak beramal. Idda'aitum najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Pengen selamat dari neraka tapi melemparkan diri ke dalam api. Saya kembali lagi tentang kasih sayang ini. Ini yang hampir hilang di tengah-tengah kita. Akibat apa? Akibat kompetisi dunia. Dan ini berlaku pada semua orang, semua tingkatan manusia, ya, semua tingkatan manusia.
Tapi walaupun begitu, selama masih ada ulama yang menuntun kita, masih ada guru-guru yang membimbing kita, selama masih ada orang-orang soleh yang bangun di tengah malam mendoakan kita, selama hati kita masih nyambung dengan mereka, insya Allah kita akan terbimbing pada jalan kebaikan. Jangan sekali-kali membangun kebencian. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, dan mereka adalah surujul ummah, lampunya umat. Maka cara terbaik bagi kita memelihara keimanan keislaman kita, cara kita bertaasi atau beruswah dengan nabi adalah lewat bimbingan dan ajaran mereka. Maka penting bagi kita untuk hadir forum-forum semacam ini, ya, mengkondisikan diri mujalasatul ulama, kumpul dengan para alim ulama, dekat dengan orang-orang soleh. Betapa jangankan kita, imamuna wa qudwatuna Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah mengatakan bahwa beliau itu amat senang bergaul dengan orang-orang soleh. Karena bergaul dengan orang soleh itu akan membawa kebaikan buat kita. Minimal kondisi. Ini kalau ngaji begini nih, contohnya kayak gini ya Pak. Kalau ngaji begini, kita kan orang benar semua. Itu tuh kalau udah melenceng, kita udah keluar dari sini juga melenceng. Kalau lagi begini mah, wah soleh semua. Makanya mengkondisikan dalam suasana begini penting. Itu beliau katakan, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man bida'atuhumul ma'asi walau kuntu sawa'an bihimul bida'ah. Uhibbus salihin walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh walastu minhum, walaupun sebenarnya aku ini bukan dari kalangan mereka. Meskipun aku ini bukan orang soleh, tapi aku senang kumpul bersahabat berdampingan dengan orang-orang soleh, kata Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i kesalehannya, kewaroannya semua orang memuji, kealimannya. Umur 15 tahun sudah menjadi mufti di kota Mekah Imam Syafi'i. Masya Allah. Waroknya, zuhudnya, semua orang menyaksikan itu, tapi beliau merendah. Uhibbus salihin walastu minhum. Aku